Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Batin Kristi. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi nasional dalam berbangsa negara Indonesia. Baik, langsung saja. Bagaimana sumber histori konstitusi? Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Perjanjian hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah vacuum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat, yang dikenal dengan istilah vacuum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada a primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau zeitgeistnya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right, yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk meminjami hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1988. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokrasi. Rianto, 2009. Materi muatan konstitusi menurut para ahli. J.G. Sterbeek, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
Yang kedua, ditetapkannya susunan ketenagaran yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K. C. Weir, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang D, adanya kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang E, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.